Sidang kasus pra-peradilan yang diajukan Teddy Pardiana, ayah sambung Rizky Febian yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Rizky Febian soal penggelapan aset milik Rizky Febian, Rabu lalu kembali bergulir di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Jika sebelumnya Rizky bersama ayah dan adiknya Sule dan Putri Delina hadir sebagai saksi ihwal aset yang dijual Teddy, yakni berupa 1 unit mobil minibus, Rabu lalu, yakni adik almarhumah Lina memberi kesaksian soal mobil yang semua dipinjam Teddy untuk keperluan transportasi. Namun dengan dalih untuk lunasi hutang almarhumah, Teddy akhirnya terpaksa menjual mobil tersebut. Enggak, yang masuk perkara ini mobil. Bukan mobil dulu, Bu. Cuman mobil yang naik. Iya. Jadi LP awal itu memang terkait ada kos-kosan, ada Villa Bandung Indah, dan mobil. Ini 3 objek ya yang waktu itu dilaporkan awal oleh Rizky Febian. Tapi yang berhasil naik ke penyidikan dan proses persidangan hanya mobil Kijang Innova. Yang lainnya tidak ada bukti. Keterangan saksi sih kalau saya ambil kesimpulan, jadi keterangan saksi itu hampir semuanya berawal dari keterangan Pak Asep Hermanto, supir gitu kan. Jadi semua saksi itu mengetahui kejadian itu dari Pak Asep. Jadi saksi istilahnya kan testimonium di auditu, jadi hanya mendengar dari sepihak gitu kan ya, dari Pak Asep Hermanto sendiri. Penggelapan berapa? 5 miliar. Dan pihak polisian lihat tabungan saya juga dilihatin nggak ada yang dilaporkan 5 miliar, 30 miliar, nggak ada. Gitu. Cuma narasinya mungkin beberapa netizen atau blogger dibikin ruwet, bikin campur aduk. Ya ini kayak begitu kan. Mobil second tahun lama itu menurut keterangan Yani adalah milik Rizky. Tapi Teddy berdalih berani menjual mobil tersebut karena BPKB-nya atas nama almarhumah. Apalagi mobil itu dilego demi kepentingan membayar hutang almarhumah. Kalau yang pas dijual mobil Innova itu atas nama almarhumah. Nah dari almarhumah itu sebelumnya bantu temennya buat investasi di grosiran di Banjaran. Waktu itu ada pinjam ke bank. Gitu. Jadi pinjam itu bukan pure buat almarhumah sendiri sih, cuman temennya dibantuin gitu buat grosiran yang di sana, yang di pas meninggal kan selaku yang ditinggal atau bilangnya yang keluarga yang ada wajib buat melunasi utangnya gitu. Akhirnya mobil yang itu dijual buat melunasin itu, dan akhirnya yang nominal yang itu balik lagi dari pengembalian dari grosiran itu sekitar 150 udah dititipin Teh Putri uangnya. Jadi ada yang kemarin itu yang Innova itu emang dijual juga, itu ada buktinya bahwa itu buat pelunasan utang. Atas nama Lina, iya, almarhum gitu kan. Jadi Pak Teddy itu berani menjual, kenapa? Karena pada saat itu atas nama almarhum dan diserahkan oleh Pak Ecet untuk ya kalau mau jual nggak apa-apa katanya gitu kan. Karena ini untuk membayar utang almarhum yang ke Bank Panin dan utang dia minta juga untuk utang pribadi gitu kan. Nah keterangan Pak Asep Hermanto sendiri tadi memang ada yang sangkal ya bahwa terkait saran dari penjualan mobil itu, keterangan dari terdakwa yaitu dari Pak Asep Hermanto sendiri. Karena pada saat BPKB jadi dibalik nama atas nama almarhum, itu BPKB diserahkan kepada Teddy. Nah, jadi keterangan dari terdakwa bahwa Pak Asep itu menyarankan kepada Teddy untuk menjual, kemudian dia juga meminta uang untuk melunasi hutang pribadinya ke Bank Mega. Tapi disangkal bahwa uang itu katanya diminta bukan untuk bukan terkait penjualan mobil, tapi terkait pesangon gitu. Padahal dimintanya setelah almarhum meninggal. Langkah pra-peradilan sendiri sengaja ditempuh Teddy untuk menggugat statusnya sebagai tersangka. Hingga kini atas status yang melekat, bahkan Teddy harus rutin wajib lapor karena tidak ditahan pihak kepolisian. Teddy memang sengaja tak ditahan karena masih mengasuh putrinya lantaran masih di bawah umur.
Apalagi sejak almarhumah meninggal, nasib putrinya seperti tak terurus. Belum lagi sejak menyandang status sebagai tersangka, Teddy yang sedianya akan kembali jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kembali batal karena harus menghadapi kasus hukum yang dilaporkan Rizky Febian. Lumayan nyita energinya Kak, gitu. Kalau ini berjalan udah dari tanggal 25 ya, awal start, sebelum sekarang bulan Agustus. Udah hampir 2 bulan lebih saya, alhamdulillah juga nggak pernah absen. Senin sama Kamis masuk terus, ibaratnya wajib lapornya, jadi tetap saya berusaha kooperatif. Kita juga merasa udah 3 tahun prosesnya, lama banget, secara materi, waktu, semua menyita energi yang besar. Saya juga merasa dirugikan. Warganet bahkan opininya terbelah antara kasihan dengan nasib Teddy dan putrinya hingga menuding demi aset dan harta Rizky tega melaporkan ayah sambungnya yang sudah tak berdaya secara ekonomi. Nah, saya sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Kata Pak Asep, dia bilang bahwa Lina nggak punya utang, Bu. Iya, kalau misalkan nggak punya utang ya saya nggak tahu ya, tapi buktinya ada. Nanti saya hadirkan pada saat keterangan terdakwa. Jadi almarhum itu ketika sebelum meninggal itu punya utang meskipun di bank itu atas nama terdakwa. Karena yang meminjam itu almarhum, namanya utang itu kan ada utang bersama, ada piutang bersama gitu kan. Nah ini yang dimaksud adalah hutang bersama. Jadi dipinjam ketika mereka sedang berumah tangga. Rizky sendiri tak mungkin menempuh jalur hukum sendirian. Ia tentu saja di backup Sule ayah kandungnya. Tapi setiap kali diminta klarifikasi ihwal putra sulungnya, Sule selalu menghindar. Lanjut. Saya selalu lanjutkan. Minuman? Iki, Saat Teddy dan putrinya harus menerima kenyataan pahit, di tempat berbeda, Rona bahagia tampak terpancar dari komika Raditya Dika. Belum lama ini ia mengajak anaknya Alinea Ava dan Askara Nasution berkunjung ke aviari milik Irfan Hakim. Raditya terperangah melihat kondisi aviari serasa kebun binatang. Gak apa-apa ini lihat. Gila, ini berapa lama Kak Irfan nih bikin beginian? Bikinnya nih? setahun. 1 tahun. Jadi 1 tahun. Gokil. Yang bener, ini semua binatang dilepas semua sini. Dari tanah rata. Pengen lihat. Berdiri di sini. Iya, Boleh dong. boleh. Nah, Tuh, ada burung di situ, Ca. tuh burungnya tuh. Ada burung. Burungnya aku suruh terbang ya. Siap ya. Ya. Burungnya aku suruh terbang ya. Burung Oke. terbang dong. Wah, burungnya terbang. Kak, burungnya terbang Kak. Pada kesana semua tuh, lihat tuh. Ih, lucu banget Sekarang di terbangnya situ ya. burungnya ya. Kalau itu burung apa namanya? Itu namanya gagang bayam. Itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Ya, asli Indonesia. Ini rata-rata asli Indonesia ini ada 120 jenis burung. Kurang lebih 300 ekor, ini banyak. Terus pada bertelur Kak? Banyak. Atau, ya? Bertelur, beranak, bahkan gue sekarang itu melepas liarkan ke gunung, ke alam liar. Oh. Sesuai dengan asal dari burung tersebut. Oh, jadi lo kembang biakan di sini baru dilepas lagi Ya. ke alam bebas. Istilahnya restock. Oh, supaya populasinya masih banyak. Setuju. Itu. Oh. Jadi kayak misal jalak Bali harus di Bali, dilepas ini nggak bisa asal. Iya. Gitu. Apalagi kalau ada orang yang sosok lepas burung, lovebird dilepasin, di Indonesia nggak boleh lepasin lovebird. Di Indonesia nggak boleh? Karena itu bukan asli Indonesia. Jadi ntar bisa rebutan makanan dengan asli Indonesia ntar hilang gitu istilahnya. Oh. Nih, burungnya bisa nyamperin loh. Tuh. Ih, bagus. Lucu banget, Kak. Kakak mau coba nggak? Coba bapaknya Coba, dulu. ayo. Lu berani pegang jangkrik kan? Berani. Oke. Ini namanya jangkrik, Kak. Masih hidup tuh. Nih. Cucut. Wow. Wih, dimakan Gimana? tuh. Iya. Langsung Gila. tiba-tiba Tuh, gitu tuh, ya? Ini iya. Ini Kak, mau coba nggak?
Pegang ya. Pegang lagi. Boleh nggak pegang? Oh ya udah. Nih. Oh tuh, tuh di sini. Tuh di situ tuh. Wow, dia makan. Wah. Itu namanya sikut. Kalau dilempar ke bawah, Nanti dia datang. yang rebutan ikan. Wah. Kura-kuranya gede. Gede banget. Kakak lihat, Ade Sini, Ade sini. jalan loh. Tuh. Nah, papa sini. Ada papa di sini. Lihat Aca. Ini kura-kuranya baik banget. Baik lihat aku ya tuh. Tuh, lihat nggak? Sini. Ya udah ama. Tapi dia nggak matok kan ya? enggak. Oh, enggak. Sini. Tuh. Sini. Wah, naik sendiri. Wih, keren. Keren. Ayo, sini. Yang ini. Ca, jangan dipegang palanya, Ca. Enggak apa-apa. Nih. Tuh, sayang. Tuh gede banget tuh, sama kamu juga gedenya mirip ya. Ada yang baby. Ada yang baby Yuk, juga. turun sini mau. Tidak mau. Itu lihat Aca. Aca kan mau. Iya, kita hitung yuk. 1. Sini. 2. Kak, itu lihat. Itu semua Oh, ini lagi ngumpul, ini lagi Itu semua arisan. kura. Kita ke atas ya. Itu lagi Imam juga. Sini. Keren, ya? Gue baru lihat ya ada bapak-bapak pakai sendal crocs warna pink. Terakhir gua kesini ini belum ada semua. Oh, iya? Pemeliharaannya tuh jauh lebih repot kah atau malah lebih gampang? Lebih repot lah, orang sebelumnya ini cuma tanah doang. Ya sekarang jadi banyak makhluk hidup, berarti banyak tanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh ya salah satunya gue bikin hutan mini ini tuh supaya mereka hidup sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Dan terbukti mereka tuh sangat betah karena di sini banyak sekali udah berkembang biak. Oke. Dan karena itu pula, karena gue tanggung jawabnya besar, harus banyak yang mengurus. Jadi gue hobi binatang, tapi waktu gue kan gak terlalu banyak. Benar. Jadi gue panjangkan tangan gue untuk maling, bukan. Panjangkan tangan gue dengan orang-orang profesional, dengan para kiper, dokter hewan, semua udah ada di sini. Dokter hewannya stay di sini. Stay. Jadi Tiap awalnya hari? visit, udah jadi salah satu karyawan. staff gue, betul. Jadi buat di aviari ini saja ada Bagus, ada Ini Bagus, Ihsan, Ihsan. ini Ihsan, ini Kampio. Heeh. Nih ini buat ikannya, ini buat burung. Tapi sehari-hari gimana? Jadi biasanya pagi dikasih makan dulu atau? Jadi pagi pertama kalau di air ya, kalau di air aku ngontrol kualitas air ataupun ada aliran yang tersumbat. atau apa. Oke. Nah, terus sudah clear itu, baru kita ke tahap ngasih makan. Oh, baru ngasih Sambil makan. ngelihat kesehatan ikan, karena dia juga makannya sambil hand feeding. Tapi di sela kunjungannya, Alinea sempat dilanda ketakutan saat pertama kali masuk. Lantas, apa yang membuat Alinea takut? Hah, ada aku. Sini ya. Tapi ini jinak kan ya, Kak Irfan? Krrr, tuh gini. Diam-diam gak apa-apa, aku kepegangin. Gue Tuh, deg-degan gue. tuh. Aman ya Kak Irfan? Aman, tuh. Halo, tuh. Halo. Itu baik Kak. Halo, baik. Dia Tahu. udah berapa lama di sini? Udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun setinggi ini. Itu kan Anak-anak- burung unta mereka agak-agak takut ya. Iya, anak-anak gue suka binatang soalnya. Iya. Ada ayam. Ada. Nah, di dalam. Ya, liburan di aviari Irfan Hakim memang seperti hiburan serasa di kebun binatang. Apalagi sejumlah koleksi hewan peliharaan Irfan makin hari makin banyak. Irfan pun tak lelah menunjukkan beberapa koleksi peliharaannya pada Dika. Lantas mungkinkah Dika berminat mengikuti jejak Irfan? Ini keren banget sih Keren, apiarinya iya, sih. iya. Gini, gue tuh paling kesel ya kalau orang ngomong gini, oh dikit-dikit dikontenin, semua aja dikontenin. Iya. Kesannya itu kesannya tuh konten tuh hanya untuk money oriented Oke. aja. Kalau digituin ya apa Oke. sih? Kan tujuan orang beda-beda. Ada yang gitu. Iya. Tapi gue itu bukan tujuan, efek mungkin iya. Tapi tujuan gue itu adalah pelihara hewan karena gue hobi. Yang Oke. kedua sekarang apalagi gue udah ada tujuan besar, gue udah dapat izin dari pemerintah juga. Ini tujuan gue adalah menyelamatkan alam. Oke. Lebaynya gue, tapi ya kalau gue ceritain nih pohon-pohon ini gue ambil dari beberapa hutan di Indonesia Oh, gitu? yang gue ambil sekarang, bulan depan udah rata yang tanah, Oh, karena ditebangin. ada yang tebangin, ada dijadiin apa gitu. Jadi istilahnya ya kayak pohon ini tuh istilahnya mau ngomong makasih, mungkin makasih. Kalau binatang kan bisa lari, Bener, ada bener, kebakaran hutan bisa terbang menyelamatkan diri walaupun jadi korban juga. Iya, Tapi iya, kalau pohon tuh diam, begitupun binatang dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh alhamdulillah gue bikin konten kenapa supaya menjadi edukasi semua. Oke, jadi Gitu. lebih ke konservasi ya Konservasi. sekarang ya? Oh, tujuan besarnya itu. Tujuan Ini konservasi. bener-bener suka sendal gue ya semua Iya. kura-kura ini ya? Iya.